Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Berarti sehat. Sudah 1 bulan ya setelah Idul Fitri. Masih Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amalia Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali fitrah seperti hadis Nabi kayauma waladathu ummuh, seperti hari kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah bagi muallif kitab, bagi masyayikh, bagi kita semua, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pagi hari ini ayatnya kita udah sampai ke salamun qaulan mir rabbir rahim. Dulu terakhir kita bahas ayat sebelumnya tentang lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Penduduk surga itu pokoknya kalau mau apa-apa minta itu langsung dikasih. Bahkan sebelum kita ngomong udah ada gitu. Jadi kalau Pak Budi Prayitno itu pengen makanan apa itu sebelum kita ngomong udah ada gitu. Udah tahu pelayannya itu. Ngeri gitu ya. Coba kalau di rumah tuh begitu ya Pak ya. Kita aduh. Jadi ada guyonan Pak, kenapa para bapak itu betah di warung kopi gitu ya. Karena kalau di warung kopi begitu datang, Bapak mau minum apa gitu. Ya kan? Kalau di rumah sendiri bikin aja sendiri gitu. Kayak gitu. Tapi di surga itu belum ngomong, kita udah ketahuan kepinginnya kita gitu. Walahum ma yad'un, apa yang kita minta itu udah siap saji gitu. Wah, cepet banget itu. Pelayanannya luar biasa. Baik, kita sebentar saja. Ayatnya salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam sejahtera, kesejahteraan bagi kalian, qaulan ucapan, mir rabbir rahim dari Allah Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi di surga itu udah pokoknya kalau ketemu orang salam, assalamualaikum. Tapi lebih disingkatnya di sini salam. Bahasanya orang itu salam. Nah, di tafsir ini sebutkan salamun qaulam mir rabbir rahim itu suatu ketika penduduk surga itu berada di ruang-ruang mereka, itu Allah datang ya. Allah datang menemui gitu. Maka kata Allah salam buat semua. Maka di situ disebutkan salam itu ucapan Allah kepada para penduduk surga. Bayangkan zat Allah yang kita tidak pernah duga dan memang tidak bisa dibayangkan ya. Bahkan makhluknya saja atau ciptaannya bernama surga kan kita nggak bisa bayangkan Pak. Orang sekarang dengan berbagai macam kecanggihan teknologi divisualisasi lewat gambar 3 dimensi macam-macam dengan daya imajinasi tingkat tinggi surga itu begini. Di YouTube banyak gitu ya. Wah, dengan pepohonan, dengan taman, dengan air di bawah luar biasa. Itu udah indahnya luar biasa gitu. Dengan imajinasi manusia. Padahal surga itu kan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khuliqa fi khulqil basar wala khutira fi qalbil basar. Enggak bisa dibayangkan dengan dilihat mata, didengar telinga, direkayasa hati, enggak bisa. Pokoknya udahlah. Jadi ketika itu Allah melihat salamun qaulam mir rabbir rahim fayanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaihi ta'ala. Allah melihat para ahli surga dan ahli surga bisa melihat Allah. Kita ngelihat
tuyul aja nggak bisa. Payatnya bisa ngelihat tuyul? Gitu ya. Ngelihat yang makhluk-makhluk gaib itu kita nggak bisa. Apalagi ngelihat Allah. Kan kata ulama gini Pak, Allah ke malaikat itu ada 9 hijab, 9 benteng, benteng gaib. Malaikat ke bangsa jin itu 9 hijab. Jin ke bangsa-bangsa orang-orang istimewa seperti anbiya wa rasul itu 9 hijab, gitu kan? Apalagi kita, gitu kan? Ke makhluk-makhluk gaib itu wah hijab-hijabnya berlapis. Jadi kalau ada orang bisa ketemu Jibril gitu zaman sekarang gitu, bisa dapat wahyu dari Jibril itu rada-rada gimana gitu. Hijabnya itu kan berlapis-lapis, 45 9 kali 5. Nah, ini kita diberikan kesempatan untuk melihat Allah. Allah melihat ke kita, kita melihat Allah. Disebutkan indahnya luar biasa. Nah, orang-orang yang berpuasa itu kan itu nanti gitu ya Pak. Orang yang berpuasa diberi 2 kebahagiaan, satu ketika berbuka, yang satu ketika inda liqa'i rabbih, ketika bertemu menatap wajah Rabbih, Tuhannya, menatap Allah. Itu enggak ada halang-halang. Tidak diwakilkan, Allahnya juga tidak diwakilkan, kitanya juga tidak menggunakan indera yang lain, mata kepala kita sendiri. Itu boleh, dibolehkan. Ada juga di riwayat yang lain, kila tusallimu alaihimul malaikatu mir rabbihim qala muqatilu tadkhulul malaikah. Jadi ada yang menafsirkan ini Allah enggak langsung, tapi malaikat ketitipan salam sama Allah gitu. Malaikat mengunjungi ahlul jannah, kemudian sebut salam, sebutkan ke Pak Tik, Pak Tik ada salam dari Allah gitu. Waalaikumsalam. Kita itu dapat salam dari Pak Rahmat Masud aja udah ada ya. Pak Tik ada salam dari Pak Wali. Wah ya, waalaikumsalam gitu. Oh iya. Itu ambil bansos gitu. Itu udah seneng, apalagi malaikat datang ada salam dari Allah. Ini luar biasa. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, ada kemudian yang datang dari golongan malaikat itu, salamun qawlan mir rabbir rahim. Summa yunadil munadi ya ahlal jannah inna lakum antasihhu fala tuqsimu. Kalian di surga itu bakal sehat terus, gak bakal sakit. Satu. Jadi umpama nih kita di surga semua, ada yang mengumumkan, ada petugas mengumumkan, para penghuni surga, annakum antasihu fala taqsimu, kalian semua bakal sehat terus, gak bakal sakit di surga. Gak ada dokter, gak ada obat. Jadi surga semua sehat. Antasihu fala taqsimu abadan, sehat terus, gak bakal sakit selamanya. Walaisa lakum bil maut walakum syabab, gak akan mati. Kita nggak usah bayangin nanti kalau yang masuk surga itu berapa lama ya, nggak usah dibayangin, karena disebutnya di sini nggak akan mati. Kalau Allah nanti mau mematikan kita kemudian menciptakan kehidupan baru, ya itu terserah Allah lah. Tapi dalam dimensi fikir yang bisa kita jangkau, udah kiamat kita mati, kemudian Allah menghidupkan kita, bonusnya surga abadan selamanya. Persoalan nanti Allah menciptakan dimensi hidup lain bersamaan dengan itu urusan Allah. Gak bakal nyampe otak kita untuk mikir. Kemudian apa lagi? Walakumus syabab, kalian bakal akan menjadi sifatnya enom. Enom itu muda ya Pak. Nah, kita bakal muda. Makanya waktu itu kan Nabi ada
ada guyon tuh, ada nenek-nenek, saya masuk surga enggak? Kata Nabi, enggak ada nenek-nenek di surga gitu kan. Itu yang viral siapa itu kemarin, almarhum Tengku Zulkarnain itu kan. Enggak ada nenek-nenek di surga. Itu Nabi memang guyonnya sama nenek-nenek gitu. Di surga enggak ada nenek-nenek. Ya enggak seru Pak ya. Jadi semua akan dimudahkan. Walaisa ba'dal yaum gumumun wala humumun wala saqam. Hari-hari kalian enggak akan bingung, enggak akan gelisah, enggak akan sakit. Sakomin, sakit sama seperti itu. Jadi di surga bawaannya happy sudah, enggak ada kepusingan, enggak ada mikirin cicilan, enggak ada gitu kan. Mikirin deadline kerjaan enggak ada. Kita patomi ya. Deadline kerjaan enggak ada. Mikirin customer yang rese nggak ada gitu, nggak ada order angkat muat nggak ada Pak Budi, happy aja pokoknya mancing gitu. Kayak ini. Jadi kalau ada undangan tahlil hadir pasti, nggak ada order muat tuh kayak. La humumun wala gumumun, nggak ada bingung, nggak ada kesusahan. Wa annakum fi kulli sa'ah takununa fi khairin wa barakati. Di setiap waktunya berkah dan kebaikan dan berkah. Pokoknya baik berkah. Pokoknya enggak ada aktivitas yang tidak bermakna. Semuanya happy. Iya. Wa anfasikum tasbihat, dan setiap kalian kerjaannya hanya bertasbih. Tasbih, ketemu orang salam. Kemudian di dalam surga kerjanya tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kerjaannya di situ hanya tasbih. Makanya kata Nabi, dua kalimat yang mudah diucapkan memberatkan di timbangan itu tasbih. Jadi kalau kita pengen timbangan amal kita itu tambah berat, udah banyak amal solehnya nih, tambah diberatin lagi, rajin-rajin bapak-bapak kita semua baca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan. Dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, sambil santai gitu tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim gitu. Kemudian apalagi deskripsi di surga itu? Waraqakum tashrihu kalmis. Bau badan kita itu wangi. Orang surga itu wangi. Udah otomatis, keringatnya itu juga wangi. Kemudian wa tulu kullihim mislu tuli Adam. Tinggi badan mereka seperti tingginya Adam alaihi salam, sittuna dzira'an, 60 hasta. Kita nggak cilik-cilik nanti. Oh, saya pangling nih nanti umpama nih kita ketemu di surga, amin ya. Ketemu Pak Yatno itu, gede betul gitu. Sittuna dzira'an, 60 dzira' itu hasta. Anggap aja kita setengah meter. Hasta kita setengah meter, setengah kali 60, 30. Tinggi badan kita 30 meter. Wah. Gede banget Pak. Gitu ya, gede. Ya karena surganya luas kan. Tadi sebutkan ila jannah apa? Arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya lipatan kali luas langit dan bumi. Jadi Pak Haji Subi itu kaflingannya gede banget ya, satu orang luas surganya gede banget gitu. Maka tingginya juga tinggi ketika Nabi Adam masih hidup. Wasinni kulluhum mislu sinni Isa alaihi salam salasu wa salasuna sana.
Umur mereka seumpama umur Nabi Isa alaihi salam, yaitu salasuna salah, 30 tahun. Ya, itu tadi tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek. Pak Subi masih ada foto ketika 30 tahun? Ya, itulah. Pak Yatno 30 tahun ntar dibuka ya. Kira-kira, weh, gitu gagah lagi. Pokoknya kalau lewat tuh gitu. Digagahkan lagi. Umurnya 30 tahun. Pak Detikno 30 tahun udah ada kumisnya belum? Pokoknya kayak si lupus gitu ya. Orang surga itu dimudahkan usia 30, badannya tinggi setinggi Nabi Adam. Wa jamalu kulluhum mislu jamali Yusuf, dan ketampanannya seperti ketampanan Yusuf. Wah. Ketampanan Nabi Yusuf. Kalau guru-guru TPA itu kan cerita Nabi paling ganteng itu Yusuf ya. Nabi paling tampan siapa? Yusuf. Tapi sebenarnya yang paling ganteng itu Nabi Muhammad. Loh, kenapa nggak disebut Nabi paling ganteng? Ya kegantengannya berkali-kali lipat Nabi Yusuf gitu. Gitu. Jadi Nabi Yusuf itu ganteng banget. Nah, Nabi Muhammad berkali-kali lipat lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Bayangkan Rasul itu setengah dari kesempurnaan Allah gitu. Kan disebutkan di banyak-banyak Maulid Al-Barjanji dan lain-lain, kitab tentang yang membahas kenabian, disebutkan bahwa kalau orang melihat Rasulullah itu, aduh, yang punya masalah menjadi seakan selesai masalahnya, yang punya beban hidup seakan ringan hidupnya, yang sedih menjadi gembira. Kalau ngelihat Rasulullah adem gitu. Ini kita kalau dilihat orang kayak apa gitu. Gitu kan. Karena wajahnya itu aduh meneduhkan. Meneduhkan. Jadi ada orang yang ketemu Rasul itu pengennya ngelihat terus saking ademnya gitu. Ada orang yang ketemu Rasul itu nggak mau lihat. Waduh, kenapa isin gitu ngelihat Rasul itu? Saking haba itu apa? Wibawanya gitu, luar biasa. Ada orang yang setiap hari pengennya ketemu Rasulullah, ngelihat wajahnya gitu. Ada orang yang pada saat di majelis-majelis itu nggak berani ngelihat Rasul itu tunduk gitu. Ada macam-macam dulu ketika zaman Rasul. Jadi yang paling tampan itu sebenarnya Rasulullah. Wa aswatuhum mislu sauti Daud, suara kita itu akan seperti suara Daud. Nabi Daud itu nabi yang diberikan karunia suara paling indah. Jadi mukjizatnya ada dua. Satu bisa membengkokkan besi, yang satu suaranya suara paling indah. Maka di beberapa amalan itu ada, kalau suaranya pengen bagus, itu ada amalan zikir yang hadiah ke Nabi Daud. Suara kita suara seperti Nabi Daud. Jadi Pak Budi bisa karaokean. Campur sari. Ya monggo nyanyi-nyanyi. Wa khuluquhum mislu khalqi Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan perilaku perangainya itu akan seperti perangai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta, anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka disebutkan di sini seperti Muhammad. Karena Nabi itu
3 kali dibersihkan kan Pak. Ketika umur 5 tahun itu hatinya dibersihkan. Kemudian jelang Isra Mi'raj itu dibersihkan. Kemudian satu lagi disebutkan kalau nggak salah apa sebelum haji wada atau apa itu. Satu kali lagi hatinya dibersihkan, dicuci. Makanya bersih. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kebersihan hati oleh Allah gitu. Supaya ya menjadi ahlu surga. Kan pernah ada riwayat gini Pak, ketika Nabi ngobrol sama sahabat seperti itu ada yang lewat, kata Nabi ini ahli surga gitu. Sahabat pada lihat orang kayak gitu ahli surga gitu kan dalam hatinya. Di hari yang lain lewat lagi, ini ahli surga gitu. Sahabat jadi bertanya kan, kok ahli surga Rasul? Ya cekidot, dicek aja gitu. Nah ada yang nyamar pengen nginep di rumah orang itu, ya sudah. Kalau tidak salah Umar bin Khattab. Penasaran nih orang katanya ahli surga. Terus sama orang itu, Pak panjenengan tinggal di mana? Di sana. Saya boleh nginep gak? Boleh, boleh. Nah, singkat cerita istilahnya dia Umar itu nginep di rumah orang ini. Diperhatikan gitu dari mulai maghrib gitu. Amalannya apa sih gitu. Gak ada yang aneh gitu. Malam-malam dia tidur. Gak ada istimewanya, gak ada sholat sepanjang malam gitu. Gak baca Quran, zikir, gak ada. Siang gak puasa gitu. Makan. Terus kerjaannya hari-hari ya dagang biasa gitu. Besok malamnya gitu juga. Jadi diriwayatin kalau nggak salah 3 hari berturut-turut gitu seperti itu. Bingung man. Ini kata Nabi orang ini ahli surga. Amalannya nggak ada yang istimewa, biasa-biasa aja. Rumahnya kayak gini-gini cuma. Terus suatu malam diajak ngomong, Mas sebenarnya saya itu penasaran gitu. Kenapa kalau sahabat Umar? Rasulullah bilang sampean ini ahli surga loh. Wah, gitu. Amin, amin kan itu udah janji Rasul tuh udah pasti benar. Tapi kok tak tita ini nggak ada yang istimewa, sampean ini biasa-biasa aja gitu. Kayak kita semua nggak ada amal istimewa, nggak ada apa-apa juga gitu. Sholat malam kagak gitu, puasa kagak, sholat biasa gitu. Apa sih amalannya? Nah kata orang ini, iya saya ini nggak punya amal istimewa sebetulnya. Tapi mungkin ada andalan saya gitu. Apa andalan sampean? Andalan saya itu saya jaga hati saya supaya nggak punya dengki sama orang, nggak punya benci sama orang gitu. Itu aja. Oh malah gitu. Jadi istimewanya dia itu meskipun ibadahnya biasa, tapi yang dia jaga hatinya supaya nggak punya kedengkian sama orang gitu. Maka Rasulullah itu yang memang sudah kasyaf, sudah bisa ngelihat hati seseorang itu, ngelihat istimewanya orang ini karena hatinya tuh bersih gitu. Nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian sama orang, nggak ada istilahnya apa musuhan sama orang, nggak ada. Maka ini ahli surga. Nah, direlasikan korelasinya surga itu seperti tadi, semua serba bersih, maka yang akan masuk itu orang-orang yang memang sudah ya dibersihkan hatinya. Kan di Al-Qur'an disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntung bahagia orang-orang yang mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya, tapi celaka sengsara rugi orang-orang yang membiarkan ada kotor di dalam hatinya. Nah, sholat, zikir, Quran kita target yang paling pokok itu sebetulnya untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang kotor seperti tadi. Nah, terakhir Bapak-bapak, ini menggambarkan bagaimana kenikmatan di dalam surga. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, likulli mu'minin haimatin min darratin wahidatin wa sa'atil khimah.
was'una milah fi jawanibiha al-arbah kurasi 'ala kursi dan seterusnya, banyak karunia-karunia, tempatnya pokoknya enak-enak. Terakhir wa fil jannati, dan di dalam surga itu arba'atu anharin. Ini pernah diceritakan ya, ada 4 sungai. Nahrul asar wa nahrul laban wa nahrul khamr wa nahrul ma. Ada 4 sungai di dalam surga. Umpamanya kaplingannya surga Payatno ini, di dalamnya di bawahnya ada 4 sungai. Satu Nahrul Laban. Nahrul Laban itu laban itu susu. Sungai airnya susu. Air susu. Kemudian yang kedua Wanahrul Khamr. Sungai arak. Kualitas nomor 1. Tidak memabukkan. Boleh diminum. Bukan oplosan. Martini, brandy, Johnny Walker kalah. Gitu ya kan. Apalagi mereknya Pak? Hafal Pak. Martini, brandy, Johnny Walker, Scotch apa gitu ya. Whisky. Itu kalah sama khamr ini. Wa nahrul ma, dan sungai dari air. Jadi satu lagi nahru aslin. Sungai madu. Ya, sungai madu ya. Sungai madu, sungai susu, sungai arak, sungai air. Ya, ada 4. Jadi di dalam surga apa itu? Min tahtihal anhar. Min tahtihal. Pernah dengar Pak ya kalimat Al-Qur'an itu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, gitu kan. Tajri itu mengalir, min tahtiha dari bawah surganya itu ala anhar, sungai-sungai. Jadi sungai-sungai ada 4. Sungai susu, sungai madu, sungai arak, sungai air. Itu kualitas nomor 1 semuanya. Itu diperuntukkan bagi para penduduk surga. Yashrabuna min nahril mal, minum dari sungai-sungai air itu. Li'annal ma karena sababul hayat, air itu karena sebab kehidupan di dunia. Summa yashrabu min nahril khamr, kemudian minum dari sungai arak. Li'annaha kanat sababul farah, karena arak itu sumber kebahagiaan. Nah di sini sebutkan arak itu sumber kebahagiaan. Jadi orang-orang barat itu minum arak selain untuk menghangatkan tubuh, itu juga untuk happy. Itu di sana dingin, jadi minum arak. Di sini panas, minum arak. Panas beneran. Itu. Ya, di sana itu minum arak karena dingin, jadi menghangat tubuh. Di sini udah panas, minum arak. Terbakar memang gitu. Li'annal jannah darul farah was surur, karena surga itu negerinya kesenangan, negeri kebahagiaan dan kesenangan, wal baqa, dan kekal. Itu bapak-bapak tafsir dari salamun qaulam mir rabbir rahim. Kenapa diucapkan 3 kali salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim? Bapak pernah dengar Yasin Fadilah? Ada ya? Yasin Fadilah. Yasin Fadilah itu baca Yasin tapi ada zikir-zikir yang lain. Nah itu bolehkah? Ulama ahlu sunnah yang memang mu'alif Yasin Fadilah mengatakan itu boleh dalam konteks zikir, gitu ya. Nah salah satunya ini salamun qaulam mir rabbir rahim ini dibaca 3 kali. Nanti Bapak searching Yasin Fadilah. Itu surah Yasin tapi ada tambahan bacaan-bacaan. Termasuk ini salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah kenapa dibaca 3 kali? Ada istirja, ada harapan bahwa kita mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian juga dari doa keselamatan. Nah, Yasin Fadilah ini dibaca kalau punya hajat. Kalau ada maksud, ada tujuan, itu baca Yasin Fadilah. Kayak ini ada maksud mau beli tanah di Penajam, ibu kota, gempur pakai Yasin Fadilah. Jadi terus-terusan, insya Allah hasil.
Oh, duitnya nggak ada, nggak cukup. Oh, siapa tahu kak kan? Siapa tahu kan dengan Yasin Fadilah kan? Nggak usah beli pakai duit, tiba-tiba ada yang ngasih kan bisa. Iya. Baik bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, cukup itu saja mungkin yang bisa disampaikan pagi hari ini. Insya Allah kita di ayat selanjutnya. Salamun qawlan min rabbir rahim wa mutazul yauma ayyuhal mujrimun. Nanti alam ahad ilaikum ya bani dan seterusnya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.